Setelah lulus kuliah, orang bilang, wah sukses, wah berhasil, wah luar biasa, kan gitu. Tapi menurut saya, disitulah awal mulai menamakan diri saya seorang pengangguran dan mulai perjuangan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Rahmat Hidayat, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Pada kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau bahkan motivasi untuk teman-teman dikala teman-teman mungkin kondisi saat ini ada di kondisi saya kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 5 tahun yang lalu, karena mungkin kalau sekarang banyak orang yang bilang bahwa Alhamdulillah nih Kang Agus sudah dahsyat, Kang Agus sudah luar biasa, Kang Agus sudah sukses. Padahal saya tahu dulu saya orang yang punya banyak masalah ya. Salah satunya ada di masalah keuangan. Nah, masalah keuangan ini yang dimana hampir 30% bahkan 50% suatu permasalahan itu ada di keuangan. Nah, begitupun saya 5 tahun yang lalu, yang saya rasakan luar biasa teman-teman. Yang saya rasakan padahal saya kerja, padahal saya sudah berusaha, padahal saya sudah berjuang dengan berbagai macam cara ya, berbagai macam cara, nggak cuma kerja aja. Karena di samping kerja pun saya istilahnya mencari tambahan penghasilan, tambahan income gitu. Nah, namun keadaan itu malah makin terpuruk, makin tidak cukup, makin numpuk hutang dan lain sebagainya. Akhirnya saya menemukan solusi yang sangat luar biasa yang menjadikan saya sedang berada di posisi sekarang ataupun di titik sekarang. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa dulu ya, dulu bukan saya yang sekarang. Tapi dulu saya adalah orang yang bermasalah ya. Seperti yang tadi diceritakan, saya orang yang bermasalah. Mungkin di sini saya harus menceritakan dulu awal mula kenapa saya ingin bangkit. Nah, oke, teman-teman mungkin pernah merasakan kesulitan perekonomian ya. Misalkan di saat ada kebutuhan keluarga, di saat ada kebutuhan pribadi bahkan yang harus mengeluarkan uang, yang harus mengeluarkan biaya, tapi teman-teman tidak punya. Begitupun saya dulu. Saya waktu itu hanya kebutuhan untuk makan, hanya kebutuhan untuk perut saja. Saya tidak mampu, atau istilahnya saya kebingungan. Karena apa? Karena kondisi keuangan yang sangat hancur lah. Gitu. Jadi intinya teman-teman, mungkin orang tua saya inisiatif ya, inisiatif menyekolahkan saya dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai strata S1 keperawatan. Nah, tapi dalam keputusan orang tua tersebut mungkin ada satu impian ya, mungkin ada satu impian dari mereka bahwa mudah-mudahan kalau misalkan menyekolahkan anaknya terus menerus ke jenjang sampai yang lebih tinggi, mudah-mudahan keadaan perekonomian berubah, kan seperti itu ya. Oke, singkat cerita, saya sekolah, saya kuliah, alhamdulillah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa karena memang saya orangnya prihatin. Waktu SMP saya juara umum, waktu SMU saya alhamdulillah juara umum juga. Waktu kuliah pun ya alhamdulillah tidak sampai di juara umum, namun bisa mengimbangi teman-teman yang lain. Itu IPK saya 3,30. Ya lumayan ya kalau misalkan untuk seorang anak kampung yang dimana sekolah itu hanya sebatas keterpaksaan biayanya. Tapi ya alhamdulillah dengan doa dari orang tua, dukungan dari orang tua, akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai S1 keperawatan. Nah, tiba saatnya setelah lulus kuliah, orang bilang, wah sukses, wah berhasil, wah luar biasa, kan gitu. Tapi menurut saya, disitulah awal mulai menamakan diri saya seorang pengangguran dan mulai perjuangan awal. Kenapa teman-teman? Karena setelah lulus kuliah belum berhasil mendapatkan penghasilan, tapi harus kerja.
tapi harus istilahnya mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kebetulan waktu itu saya di bidang kesehatan ya. Tepatnya saya seorang S1 keperawatan yang dimana harus mendapatkan sebuah pekerjaan yang profesional. Alhamdulillah izin Allah bisa di titik seperti itu. Karena apa? Karena di luar sana berbeda ya. Banyak yang menjadi kuli bangunan, banyak yang kerjanya serabutan, banyak yang kerjanya nggak karuan juga, banyak yang menjadi sebagai karyawan biasa gitu, karyawan pabrik dan sebagainya. Alhamdulillah izin Allah saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai profesional atau tenaga keprofesian. Singkat cerita, setelah saya lulus tahun 2003 itu, setelah lulus kuliah saya pengen kerja di rumah sakit gitu. Akhirnya saya sebar nih CV saya ke setiap rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Alhamdulillah izin Allah tidak lama kemudian ada sebuah panggilan yang dimana rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang sesuai keyakinan saya atau sesuai agama saya, yaitu Rumah Sakit Al-Islam. Alhamdulillah saya di sana keterima dan dipekerjakan di ruang anak ya. Di ruang anak saya terus belajar lagi. Setelah kuliah pun saya ketika bekerja harus training lagi, harus memulai lagi, harus dari nol lagi. Tapi alhamdulillahnya kalau misalkan di tempat kerja itu nggak nol-nol banget, karena kita sudah punya teorinya. Saya sendiri sudah punya teorinya. Namun ternyata teori dengan kenyataan di lapangan itu ternyata berbeda, teman-teman. Ternyata teori, misalkan teori nyuntik nih, kalau di teori itu kurang lebih 5 menit. Tapi kalau di lapangan ternyata nggak boleh lebih dari 5 menit. Sehingga saya harus menyesuaikan lagi, menyesuaikan lagi, menyesuaikan lagi. Sehingga alhamdulillah di 3 bulan pertama masa-masa training, alhamdulillah saya bisa menjadi perawat utama, gitu ya, perawat pelaksana di salah satu ruangan di ruang anak. Nah dari situ saya mulai berpikir, masya Allah, alhamdulillah nih, saya sudah mau mulai mendapatkan penghasilan. Yang dimana saya pikir penghasilan menjadi seorang profesi itu besar ya, besar gitu, atau istilahnya mencukupi kebutuhan keluarga. Ternyata enggak, teman-teman, karena saya masih newbie, masih di awal-awal. Karena kalau misalkan di awal-awal kita bekerja nggak langsung dapat full gaji, nggak langsung dapat full penghasilan. Akhirnya saya memaksakan di situ bekerja karena memang itu yang luar biasa ya. Ketika lulus sudah ada yang langsung menerima, itu suatu kebanggaan sebetulnya. Makanya saya jalankan itu. Kemudian saya juga istilahnya lakukan setiap prosesnya, setiap hal yang diajarkan oleh rumah sakit pertama saya bekerja. Nah, dari situ terus berjalan, akhirnya ada nemu satu titik jenuh. Yang dimana titik jenuh itu ternyata membuat saya berpikir lain. Membuat saya berpikir bahwa saya harus mencari hal yang baru. Saya harus mencari hal yang baru karena rasa ketidaknyamanan ya. Karena saya di ruang anak, saya bukan berarti tidak suka anak kecil, tapi saya nggak suka anak kecil yang sakit. Bukan nggak suka sebetulnya, tapi nggak tega. Sehingga setiap mau bekerja dinas, saya di rumah tuh berpikir, aduh hari ini saya akan mendapat pasien yang seperti apa, saya akan mendapat keluhan yang seperti apa, atau istilahnya karakter anak yang seperti apa ketika sakit. Karena saya terus terang nggak tegaan kalau ke anak kecil. Kayak nginfus, kayak nyuntik pun itu istilahnya saya kurang tega, apalagi tindakan-tindakan besar lain. Nah dari situ saya berpikir, saya harus mencari hal yang baru. Dan di samping itu juga teman-teman, ternyata penghasilannya untuk sehari-hari saja itu masih kurang. Karena apa? Karena setiap hari berangkat dari kontrakan ke tempat kerja, itu saya mengeluarkan biaya. Biaya yang terus-menerus dikeluarkan. Biaya yang saya keluarkan 10.000 per hari untuk bensin ya. Kalau itu saya pakai motor. Kalau misalkan dikali 30 hari berarti berapa? 300.000 ya. 300.000. Itu kalau misalkan per bulannya 300.000. Nah 300.000 pengeluaran, kemudian belum lagi makannya, belum lagi hal lain sebagainya. Gaji saya waktu itu masih di angka 2,9 juta. 2,9 juta untuk kebutuhan sehari-hari pun ternyata gak cukup. Akhirnya ketika saya pengen handphone baru, ketika saya pengen main sama teman-teman yang lain, touring dan lain sebagainya, saya masih suka pinjam ke koperasi yang ada di sana. Untuk beli handphone baru pun agar terlihat keren, saya pinjam ke koperasi.
Untuk jalan-jalan sama teman-teman atau touring sama teman-teman pun saya pinjam ke koperasi. Pinjam ke koperasi bukan buat bekalnya aja, tapi saya harus punya motor yang lebih kerennya lagi kan gitu. Kalau misalkan touring kan biasanya rata-rata pakai motor-motor gede gitu ya. Nah, kemudian singkat cerita dari situ, oh saya harus mencari hal yang baru, mencari sesuatu yang lebih membuat saya nyaman gitu dalam bekerja dan tentunya penghasilannya juga lebih tinggi. Singkat cerita, setelah kurang lebih 2,9 bulan ya di rumah sakit pertama saya mulai pengajuan melamar pekerjaan ke rumah sakit yang lain. Sama seperti saya di awal ketika lulus. Saya sebar lagi, akhirnya alhamdulillah ada satu rumah sakit yang mau menginterview saya atau menggunakan jasa saya mungkin, karena waktu itu saya juga nggak tahu mau diterima atau enggak kan itu. Yang penting ya alhamdulillah ada panggilan gitu ya. Cuman waktu itu panggilannya ternyata kok bukan dari agama keyakinan saya atau dari non muslim ya, rumah sakit non muslim atau rumah sakit Kristen ya. Nah, tapi nggak masalah karena pikiran saya waktu itu ya sama-sama ibadah. Saya bukan mau pindah agama, saya bukan mau berpindah keyakinan. Yang penting saya mencapai impian saya apa? Setidaknya penghasilan lebih tinggi dan pekerjaan lebih sesuai dengan hati nurani. Singkat cerita, 2,9 bulan saya kerja di rumah sakit pertama, lalu pindah ke rumah sakit yang kedua dengan harapan bisa jauh lebih baik. Alhamdulillah, ketika di rumah sakit kedua, alhamdulillah saya mendapatkan ruang dewasa, nggak ruang anak lagi. Nah, alhamdulillah saya ditempatkan di ruang dewasa sehingga apa? Pekerjaan menjadi lebih enjoy dan ketika saya berangkat dari rumah pun menjadi lebih tenang. Itu karena apa? Karena kalau orang dewasa kalau ditanya keluhan, kalau ditanya apa, mereka kooperatif. Beda sama anak kecil yang sakit ya, kasihan yang ada gitu harus ngerayu dan lain sebagainya. Sementara saya kurang jago ngomong kan gitu. Nah, alhamdulillah singkat cerita saya dipekerjakan di ruang penyakit dalam bagian dewasa. Di situ saya mulai training lagi teman-teman, latihan lagi. Karena apa? Karena bekal dari rumah sakit sebelumnya di ruangan itu berbeda. Berbeda iklimnya, berbeda tata caranya dan lain sebagainya. Contohnya gini, misalkan kalau di rumah sakit pertama itu ketika kita nyiapin obat itu dilakukan oleh ya dinas pagi. Nah, dinas pagi itu nyiapin obat sampai mereka ke yang dinas malam. Tapi kalau misalkan di rumah sakit yang kedua, dinas malam yang menyiapkan obat-obatan. Untuk dinas pagi, dinas sore, dan dinas malam. Nah, itu kan suatu yang berbeda. Jadi segala sesuatu pasti belajar lagi dari nol. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu yang baru, pasti akan mulai lagi dari nol. Walaupun kita punya berbagai macam pengalaman, segerbong pengalaman misalkan. Cuman setidaknya kalau misalkan sudah ada pengalaman, kita tinggal melanjutkan atau beradaptasi dengan keadaan lingkungan tersebut. Oke, berjalan kurang lebih sampai 10 tahun saya di rumah sakit yang kedua ini dengan harapan tadi memang penghasilan lebih tinggi ya. Sampai di awal 6 bulan awal tuh ada ujian ICU, saya ikut ujian dan alhamdulillah izin Allah saya lulus. Sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa kerja di ICU rumah sakit non muslim tersebut atau rumah sakit Kristen tersebut sampai kurang lebih 9 tahun 4 bulan ya. Atau 9 tahun setengah lah, kurang lebih 9 tahun setengah saya bekerja di ICU. Dari situ pengalaman banyak sekali dan memang penghasilan juga lebih meningkat lagi. Nah, setelah itu walaupun penghasilan saya sudah agak meningkat, saya masih belum bisa menyelesaikan atau mencapai apa yang saya mau. Misalkan saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah, saya pengen untuk ngasih kewajiban ke orang tua. Karena saya satu dari 3 bersaudara yang dimana saya anak pertama dan orang tua saya tinggal satu. Otomatis saya menjadi tulang punggung keluarga atau menjadi kepala keluarga sebelum menjadi kepala rumah tangga. Kurang lebih di usia 22 tahunan saya istilahnya di rumah sakit yang kedua ini. Nah, singkat cerita, karena memang ternyata penghasilan semakin besar, kebutuhan pun semakin besar. Karena apa? Ego dan lingkungan. Di situ saya mulai, karena itu sifatnya di kota juga, mulailah beradaptasi dengan lingkungan tersebut dan saya harus menjadi atau masuk dalam kehidupan atau lingkungan tersebut.
membiasakan diri dengan kehidupan tersebut. Akhirnya, wah, teman-teman saya benefit semua, guys. Teman-teman saya orang-orang dahsyat semuanya, orang-orang mampu semuanya rata-rata. Karena mereka sudah ada yang bekerja kurang lebih dari 20 tahun, 30 tahun gitu. Memang sudah enak lah ya gitu dari segi finansialnya. Saya waktu itu walaupun masih baru, saya pengen mengikuti mereka. Akhirnya terjadilah utang piutang lagi, koperasi lagi, pinjem ke teman lagi dan lain sebagainya hanya untuk handphone baru, motor baru, dan kemudian sampai di titik saya beli mobil baru secara kredit gitu ya. Padahal impian saya belum tercapai untuk masalah orang tua, hanya karena ego saja dan lingkungan waktu itu. Nah, teman-teman, disitulah saya mulai merasakan kehidupan makin pahit. Padahal saya sedang bekerja dan kerjaan saya mungkin bisa dikatakan lebih elegan ya, lebih terlihat dahsyat lah. Kalau misalkan di luar, pakai seragam hijau-hijau ya. Kalau ICU kan hijau. Kalau perawat biasa biasanya putih dengan 9 tingkat ya, 9 tingkat gedungnya itu kan rumah sakit gede. Ya, rumah sakitnya yang gede. Cuman sayanya nggak kunjung gede atau penghasilan kitanya yang nggak kunjung gede. Nah, dari situ saya mulai kehilangan arah. Saya mulai kehilangan tujuan, saya mulai kehilangan impian. Maksudnya kehilangan arah bukan hal yang negatif, tapi kebingungan mulai terjadi di situ. Kenapa? Faktor usia sudah mulai mendekati kepala tiga waktu itu. Kemudian faktor ekonomi keluarga belum kunjung naik. Karena apa? Karena saya berpikir orang tua saya menyekolahkan saya pasti ada tujuan untuk mengangkat harkat derajat ekonomi keluarga. Kan gitu. Nah, kemudian yang ketiganya, saya punya adik yang harus disekolahkan dan semua. Pokoknya pusing banget waktu itu. Dengan alhamdulillah gaji diangkat 7 jutaan, tapi saya nggak bisa ngebaginya. Karena yang tadi terakhir, saya dengan ego saya kredit mobil. Gadaikan SK, saya kredit mobil. Nggak sadar bahwa ketika saya punya mobil tersebut dengan cara kredit, bahwa saya akan menjadi punya utang ke showroom, ke leasing dan lain sebagainya. Waktu itu saya berpikir hanya hutang bank saja. Karena gadaikan SK untuk DP doang, teman-teman. Untuk terlihat gaya, untuk terlihat bahwa wah bener nih pekerjaannya bagus ternyata. Nanti bisa deh saya ngikutin Kang Agus untuk jadi seorang perawat atau seorang nurse ya. Gitu, seperti itu. Tapi kenyataannya ternyata berbeda, teman-teman. Akhirnya dari situ hutang saya makin banyak, gaji makin habis, jatah untuk orang tua makin gak ada, dan kehidupan sehari-hari makin tidak terbayangkan. Dari situ saya benar-benar hancur sehancur-hancurnya, utang banyak tapi nggak bisa bayar. Mau ngutang lagi udah nggak ada yang percaya. Mau cari pekerjaan lain, waktu saya sudah habis. Karena di samping bekerja di rumah sakit yang kedua tadi, saya juga ikut buka praktek di Dokter Suhendar ya, di IP ya, dekat IP. Nah, saya buka praktek di situ sehingga waktu saya udah habis. Padahal udah menjalankan 2 pekerjaan, namun tidak kunjung naik strata ekonominya. Akhirnya dari situ saya mulai berpikir, saya mulai pengen keluar dari keadaan tersebut. Apa ya? Usaha yang dimana pekerjaan saya tidak terganggu. Usaha yang membuat saya semakin lebih baik lagi, usaha yang membuat saya semakin soleh lagi, usaha yang membuat saya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya alhamdulillah izin Allah, dari situ saya mulai buka wawasan, saya mulai open mind untuk mulai membuka semuanya, apapun peluang usaha itu, yang penting tidak merugikan orang lain dan bisa menguntungkan lebih banyak ke saya. Nah, pengen tahu teman-teman, apa usaha yang sedang saya jalankan? Apa usaha yang sudah saya ambil? Apa usaha yang saya kerjakan sehingga saya bisa di titik sekarang? Ikuti terus videonya. Di next video, saya akan buka tuntas bagaimana cara saya berpikir untuk mengambil keputusan untuk bekerja di salah satu perusahaan yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di next video.